Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala kehendaknya adalah mutlak. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam mafhum hadis. Diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya meraih manusia dan dimasukkan ke dalam surga, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak lagi peduli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meraih dengan tangan kirinya sebagian manusia sisanya dan dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi peduli. Hadis ini hendaknya kita fahami, jangan kita samakan. Jangan kita bayangkan bahwa Allah SWT memiliki tangan sebagaimana kita. Allah SWT tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Dan juga kehendak Allah SWT, wah kalau begitu, na'udzubillah min dzalik, Allah SWT zalim, tidak sama sekali. Ya. Allah SWT berbeda dengan makhluknya dalam apa saja. Maka hendaknya dipahami, ya, kita ambil hikmahnya, yakni Allah SWT dengan kehendaknya ini seakan-akan Allah SWT ya, memasukkan manusia ke dalam surga itu dengan sekehendaknya sendiri, masukkan manusia ke neraka dengan sekehendaknya sendiri. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa dengan seperti itu hamba-hamba Allah SWT akan tercegah dari sifat sombong. Seorang hamba bagaimanapun dia telah beramal kebajikan dengan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dia tidak akan pernah sombong, tercegah dari kesombongan yang sangat berbahaya sekali. Karena ya, kalau dia mengetahui hadis ini, dia akan berpikir, iya kalau saya kemudian termasuk hamba Allah SWT yang dikehendaki masuk ke dalam surga. Kalau tidak, ya, terlanjur sudah membangga-banggakan, menyombongkan, ya, terlanjur sudah merasa aman akan dimasukkan ke dalam surga, ternyata bukan, dimasukkan ke dalam neraka. Maka kalau dia mengetahui hadis ini, dia tidak akan pernah bisa sombong, ya. Sehingga hamba ini akan tercegah dari sifat sombong, suatu sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang hamba yang banyak berbuat dosa, dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga satu sifat, satu sikap yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala ya, murka kalau hambanya berputus asa. Walaupun hamba itu banyak dosa, ya, tidak boleh dia kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Siapa tahu, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala hamba ini termasuk yang dimasukkan ke dalam surga. Ya. Betapa malunya ketika kemudian ya, bertemu dengan ahli surga lainnya. Ya, amalan kamu apa sehingga kamu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hamba ini mengatakan, tidak ada amalan kebaikan, semua amalan saya buruk semuanya. Ya. Betapa malu, ya, masuk surga tapi kan malu sekali. Sebagaimana penduduk surga yang semula dimasukkan ke dalam neraka jahanam, sehingga di dahinya itu tertulis jahanamiyun, masuk surga tapi kan malu, ada tulisan jahanamiyun, orang-orang mantan ahli neraka. Maka mohon kepada Allah SWT, ya Allah, hilangkan ya Allah, malu ya Allah, meskipun mendapatkan kenikmatan surga, tapi malu ya Allah ada tulisan kayak gini. Kemudian dengan rahmat Allah SWT itu dihapus. Nah inilah
sehingga yang beramal kebajikan tidak menjadikan sombong bagaimanapun dia amalannya, dan yang kemudian masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah berputus asa. Siapa tahu dia termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Inilah hikmah yang sangat besar. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memahami segala sesuatu itu ya dengan kacamata keimanan. Tidak bisa kemudian kita memahami agama ini dengan nafsu kita, ya, dengan pikiran kita, tidak bisa. Ya. Allah SWT itu zat yang maha pengasih, maha penyayang, yang kasih sayangnya itu tidak ada batasnya. Dan Allah SWT itu maha kuasa. Kekuasaan Allah SWT itu juga meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu itu di dalam kekuasaan Allah SWT. Dan kehendak Allah SWT ini mutlak. Maka kita senantiasa berharap, dan kita juga khawatir. Inilah hendaknya kita di antara dua itu. Ada kekhawatiran, juga ada harapnya. Jangan kemudian kita terlalu yakin, wah saya pasti ini masuk surga, amalan saya baik kok. Atau kita takut terus saya masih banyak berbuat dosa. Seakan-akan Allah SWT itu hanya melihat dosa-dosa kita saja. Ya. Allah SWT itu maha luas ampunannya. Ampunan Allah SWT lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dan memang ya, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan hadis bahwa Allah SWT itu berkehendak mutlak. Seseorang masuk surga, masuk neraka itu mutlak karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang ulama besar. Dia punya satu pondok pesantren yang sangat besar. Kemudian salah satu di antara santri-santrinya itu, ya karena amalannya yang begitu bagus, kedekatannya yang begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu santrinya itu Allah beri kelebihan bisa kasyaf, sehingga dia bisa mengetahui, oh ini calon surga, oh ini calon neraka. Tertulis di dahinya untung, nah, maka orang ini akan menjadi ahli surga. Atau tertulis rugi di dahinya, meskipun dia hanya bisa melihat sesaat saja. Maka suatu ketika dia melihat ada seseorang tertulis di dahinya, beruntung orang ini insya Allah calon surga, karena yang betul dia orangnya amalannya bagus, taat pada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya mengikuti sunnah. Suatu ketika dia melihat ada seseorang di dahinya tertulis rugi, bahwa orang ini calon ahli neraka, dan memang betul ya, amalannya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka wajar orang ini akan menjadi penghuni neraka. Meskipun hanya bisa dilihat sesaat saja. Suatu ketika santri ini ketika dia mengikuti pengajiannya ulama ini, kemudian saat itu dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dahi dari pakaiannya ini, ulama ini tertulis merugi. Maka betapa kaget, shock ya. Ternyata ulama Pak Kiai yang dia kagumi, yang dia senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu agama dari beliau, ternyata penghuni neraka, calon penghuni neraka. Shock. Sehingga santri ini kemudian begitu saja dia meninggalkan majelis, dan beberapa hari tidak mengikuti majelisnya Pak Kiai ini, ulama ini. Sehingga ulama itu heran, kenapa ini santriku tiba-tiba ya belum selesai majelis kok dia sudah pulang, dan beberapa hari tidak pernah mengikuti majelis beliau lagi. Lalu didatangi, kamu kenapa kok kemarin langsung pulang padahal majelisnya belum selesai, kamu kenapa kok tidak pernah mengikuti lagi? Maka nangis,
Santri ini nangis di peluknya Pak Kiainya. Pak Kiai, alhamdulillah Allah SWT memperlihatkan kepada saya bagaimana seseorang nanti nasibnya di alam akhirat. Akankah dia masuk surga, akankah dia masuk neraka? Allah berikan kelebihan pada saya. Ya, lalu apa masalahnya? Masalahnya Pak Kiai, ya, menangis dia sekeras-kerasnya. Suatu ketika Allah perlihatkan bahwa Pak Kiai itu nanti sebagai penghuni neraka. Pak Kiai nangis keras-kerasnya. Kemudian santri ini dipeluknya oleh Pak Kiai. Wahai santriku, kamu baru tahu ya bahwa aku nanti adalah penghuni neraka. Iya Pak Kiai, kenapa Pak Kiai? Aku sudah tahu lama bahwa saya itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kaget itu santri ini, loh. Jadi Pak Kiai ternyata sudah tahu toh bahwa Pak Kiai ini nantinya akan dimasukkan dalam neraka. Iya. Tetapi mau apa? Itu kan kehendak Allah SWT mutlak. Kita masuk surga, kita masuk neraka, itu mutlak. Ya. Lalu kenapa Pak Kiai melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, mengajarkan kebaikan ini dan itu? Wahai anakku, wahai santriku, aku mengerjakan perintah-perintah Allah SWT, aku taat pada Allah SWT, aku sampaikan kewajiban-kewajiban, aku sampaikan ilmu-ilmu tentang kehidupan sunnah. Itu ya memang Allah perintahkan seperti itu, ya. Allah merintahkan seperti itu. Soal kemudian aku nanti dimasukkan dalam surga atau neraka, itu kewenangan mutlak Allah, itu bukan urusan saya. Urusan saya itu adalah taat pada Allah SWT, jalani perintah-perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya, ya. Belajar menghidupkan sunnah Rasul. Itu urusan saya. Selebihnya itu urusan Allah. Mau dimasukkan ke neraka, ke surga, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Dan urusan kamu juga begitu. Urusan kamu itu ya taat pada Allah, ya. Belajar ilmu agama, ya. Itu bukan urusan kamu. Saya mau dimasukkan kemana itu bukan urusan kamu. Maka kembalilah kamu, ya, menuntut ilmu. Kembalilah kamu, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Maka santri ini kemudian tersadar, sehingga dia mau kembali duduk dalam majelis taklim menuntut ilmu agama. Suatu ketika kemudian Allah SWT nampakkan lagi ketika santri ini kemudian duduk dalam majelisnya Pak Kiai, ternyata di dahinya Pak Kiai tertulis beruntung, beruntung, beruntung. Maka santri ini gembira sekali, ya. Gembira sekali, dipeluknya Pak Kiai. Pak Kiai, Allah SWT memperlihatkan kepada saya kembali Allah. Pak Kiai beruntung. Di dahi Pak Kiai saya bisa membaca tulisan beruntung, beruntung, beruntung. Lalu kenapa santri, ada apa? Berarti Pak Kiai Allah SWT telah rubah, dimasukkan ke dalam surga. Pak Kiai ini kemudian mengatakan pada santrinya, hai santri, kan udah aku katakan bahwa aku melaksanakan semua perintah Allah SWT itu ya karena memang Allah merintahkan, ya. Terserah Allah SWT setelah itu kemudian, ya, berkehendak apapun. Ya alhamdulillah Allah SWT kemudian merubah ketentuan saya dimasukkan surga, alhamdulillah. Tapi ingat, ya, bahwa saya melaksanakan itu semua, ya, dalam rangka untuk, ya, melaksanakan perintah Allah SWT. Melaksanakan perintah, bukan karena yang lain. Ya memang kita sebagai manusia biasa tentunya kita berharap dari Allah SWT merintahkan kepada kita. Kanjeng Nabi mencontohkan banyak doa-doa yang mana dengan doa itu kalau kita ucapkan kita akan dimasukkan dalam surga, ya. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, ya. Dengan doa itu kalau kita ucapkan terus menerus, maka surga akan bermohon kalau SWT, Allah masukkan hambamu ini dalam surga, dan neraka juga bermohon agar jangan dimasukkan ke dalam neraka hamba ini, yang berdoa seperti itu, ya. Tetapi hendaknya kita, ya, belajar untuk semakin memurnikan
Ya, amalan-amalan kita itu hanya karena Allah SWT, hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah SWT dalam rangka untuk menghidup-hidupkan kembali sunnah Rasul. Dengan begitu sebetulnya lebih mudah, karena kita tidak terbebani yang lain. Pokoknya satu saja, ya sudah, Allah menyatakan seperti ini, ya udah aku kerjakan. Kanjeng Nabi menyatakan seperti ini, ya sudah, kita tidak terbebani dengan yang lain. Wah, harus masuk surga, aku harus terhindar dari neraka. Itu tidak kita pikirkan, itu urusan Allah. Dan yakin ya, Allah itu tidak akan berbuat zalim pada hamba-hambanya. Allah sudah berjanji kok ya. Allah sudah berjanji bahwa akan memasukkan hamba-hambanya yang beriman, beramal dalam surga, dan mengancam ya. Itu ancaman supaya kita itu tidak sampai kemudian terjerumus kepada kemaksiatan ya. Dan Allah SWT kasih sayangnya itu ya, tidak ada batasnya. Jangan khawatir, tapi juga jangan sombong ya. Jangan terlalu pede, wah saya pasti masuk surga, tidak boleh. Kita hidup di antara dua, harapan dan kekhawatiran. Berharap agar kita mendapatkan ridho Allah SWT di makna surga, dan khawatir jangan-jangan kita termasuk hamba Allah SWT akan dimasukkan oleh neraka. Dan begitu insya Allah SWT akan penuhi harapan-harapan kita, dan akan SWT hindarkan diri kita dari kekhawatiran kita ya. Insya Allah niat amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang lain, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.